Cek, cek, satu dua tiga cek. Tujuh dua puluh doang. 720 60 fps. Nggak bisa. eh Apa karena rasionya segini ya? Nggak bisa 1080 kah? Nggak tahu sih, apakah karena rasionya begini? Tuh, 2, 3, 4, 5. Komeng dong, penasaran nih, baru nyobain 720 anjir. Komeng. Bermasalah kah, audio kah, apa kah? Nggak tahu lah. Ada error kah? Nggak tahu sih ada error apa enggak. Cuk, gede-gede banget. Tadi nyobain di TikTok langsung error anjir.
di TikTok filter audionya belum ada yang bagus. Jadi suaranya jelek anjir. Suara in gamenya tuh ada gak sih anjir? Ntar ya, coba tes pakai lagu. Wih, RDR 2 udah lama gak main ini. Wih, main dong bang. Seru nih. Main-main, seru-seru. Tes dong, kedengeran gak sih suara apa sih namanya? Suara in gamenya. Gara-gara live di TikTok langsung hancur anjir settingan gua. Coba kita tes audio in gamenya. Aman bang, kedengeran kok. Oh, thank you, thank you, thank you. Iya, iya, iya. Soalnya asli. Tadi gue nyobain di TikTok kan. Di TikTok tuh ada softwarenya sendiri, tapi softwarenya nggak sebagus Streamlabs. Jadi settingannya settingannya kerubah anjir. Audionya sempet hilang. Walaupun cuma suara sapi aja. Memang. Gue lagi mau ngembala sapi. Coba nih gua setel musik no copyright santai. Ada nggak suaranya? Ini yang versi offline atau online? Ini versi roleplay bang. Jatuhnya online sih. Ini versi roleplay bang, jadi lo memerankan sebuah karakter layaknya dunia nyata. Servernya Neverland. Tadi ada orang lain juga tuh bang, lagi mengembala tuh. Ada orang lain juga tuh. Bantu like dulu dong guys. Thank you yang udah like. Jomo Kids. Halo bang, halo Jomo Kids. Itu Jomo Kids dipisah kan, bukan digabung. Kalau digabung kan Jomok Kids. Ntar stream gue kayak streamnya Reza Auditor lagi. Itu aku tahu bang. Yang aku tanya mode offline atau online? Online. Iku. Halo Tuan. Ya Tuan, ada apa Tuan? Gimana dirimu Tuan? Baik, Tuan sendiri bagaimana? Diriku Berto Tuan. Gimana? Oh Berto. Oh Berto, diriku Ben Tuan. Oh siapa? Ben. Oh Ben. Salam kenal Tuan. Ya salam kenal Tuan. Untuk tidak di Ben ya. Ya, untung saja tidak. Ya sudah Tuan, saya mau tidur dulu. Thank you. Iya, mari Tuan, mari. Mari, Tuan.
Sapi gede-gede banget anjir. Nama saya Faiz. Halo Faiz. Lebih sering main Genshin Impact di PS4 ku ketimbang RDR 2 bang. Ya nggak tahu ya, gue nggak pernah main Genshin Impact sih. Katanya gede banget ya itu game ya size-nya. Selain gue menghindari itu, spek PC gue kayak nggak kuat main Genshin Impact. Itu game apa bang? Baca please. Ini Red Dead Redemption 2, tapi yang versi online. Siapapun bisa main ini. Bukan game HP ya, ini game PC. Itu sapi kalau dijadiin kurban enak sih. Asli enak banget. Ini pun dagingnya dijual bang di sini buat dimasak. Bramantia, Lewis, anjing vertikal. Kenapa cok? Nyobain ini vertikal version gimana? Wow banget bang. Apa nih yang wow banget? Si Genshin Impact size-nya di HP aja sekitar 20 nggak sih? 20 gigaan. Bang, ada kota yang adminnya rapat terus tapi nggak up bang. Si. Lewis kamu sarkas sekali ya Lewis ya, nggak boleh gitu. Kamu kan penjilat kota kamu. Nggak boleh gitu Lewis. Aku main RDR 2 cuma berburu hewan legendaris aja bang. Iya, itu pun seru, sumpah. Dibanding GTA 5 ya, lebih seru RDR sih. Maksudku GTA 5 kan terpaku sama misi utama terus kan. RDR tuh enggak anjir. Lu bisa berburu, lu bisa mancing. Serunya di situ buat gua RDR. Ini RP atau online? RP atau online? RP. Sini wis. RP wis sini wis. Neverland. Di sini perang perang tuan-tuan. Size Genshin Impact di HP 35 giga, di PC 88 sampai 102 giga. Kalau di PS4 110. Gila sih, di HP aja segitu kan. Di HP aja segitu gitu. Gimana di PC gitu. Di PC aja gede banget. Sebenarnya balik ke selera sih. Gua nggak main Genshin karena nggak ngerti. Asli, gua main Genshin tuh nggak ngerti. Mending Garuda RP, kota UMKM. Ih, Lewis, kamu nggak boleh gitu ya, Lewis. Kamu nggak boleh gitu, jahat banget. Nggak boleh gitu. Kamu kan lahir di sana, besar di sana, mati pun juga di sana. Genshin Impact sama Ark Survival hampir sama size-nya. Oh ya kah? Gue nggak merhatiin sih, walaupun pernah main Ark Survival nggak lama sih. Nggak lama karena nggak ada temennya. Tahu tuh akunnya masih ada apa nggak, lupa anjir. Ark Survival. Yang gua masih mainin sekarang paling cuma PUBG, GTA 5, RDR. Cuma kalau ditanya paling happy main apa ya main RDR sih. Di saat lu bingung gitu ngapain di game, mancing, berburu.
RDR buat gue banyak plusnya anjir. Udah grafiknya bagus, gameplaynya nggak kaku gitu kan, lu bisa ngapa-ngapain. Tuh sih, grafik, terus misi, in gamenya nggak kaku, udah best sih RDR. Walaupun untuk game tahun 2018 ya, yang katanya sih lagi digarap lagi RDR 3. Cuma ya nggak tahu tuh gimana nanti ya, bener apa enggak. BTW ngomong-ngomong PUBG semalam Indonesia menang loh, chicken di Miramar bang. Mantap di turnamen Asia. Iya kah? Mobile apa PC? Mobile nggak ngikutin. Kalau PC ya ngikutin tipis-tipis lah kalau PC, walaupun nggak ngikutin banget, sampai sempet tahu dikit pemainnya tuh siapa aja. Mobile nggak ngikutin, cuma main aja gamenya. Keduluan rilis itu GTA 6. GTA 6 itu aja rilis setahu gue tuh di konsol dulu gak sih? Dari dulu tabiatnya Rockstar tuh begitu anjir. Rilis pertama tuh pasti di konsol PS gitu kan, utama. Nah, PC tuh bisa tahun depannya lagi. Tara Ars aja sampai ngebahas itu. PC tuh bisa tahun depannya lagi 2026. PC tuh paling belakang. Di mobil, oh PUBG Mobile, nggak ngikutin PUBG Mobile, guys, sorry. Nggak ngikutin turnamen tapi main gamenya seru sih. Bahkan tim e-sportnya apa aja gue nggak tahu. Gue main PUBG Mobile aja sendiri mulu. Gak pernah tuh setim. GTA 6 akhir tahun ini kayaknya rilis, denger sih, semoga aja. Iya rilis, tapi yang tadi gue bilang pasti di konsol dulu, di PS. Terus ya yang berbau-bau konsol lah, konsol game. Pasti di konsol dulu. Baru tuh 2026-nya rilis di PC atau komputer. Tara Art saja Tech Blaze-nya kan sampai berpart-part tuh bahas rilis GTA 6 doang. Kayak ini aja, apa sih namanya? RDR 1. RDR 1 aja masih stuck di konsol, belum masuk PC. Dan kabarnya lagi di develop mau bisa apa sih? Supaya bisa main di PC RDR 1. Gue sih nungguin banget ya. Karena main RDR di konsol itu RDR 1 itu gue nggak punya konsol, gue cuma punya PC. Gimana main PUBG Mobile sama aku? Gas. Cuma gue lupa nama nickname gue. Nanti ya, HP-nya lagi dipakai buat baca live chat. Malam guys, PC kentang, monitornya cuma satu, baca live chatnya lewat HP. Tapi main sama gue jangan berharap kompetitor banget ya, jago ya. Gue tuh main PUBG Mobile nyari happy doang.
nggak jiwa kompetitor gua kadang muncul kadang enggak. Jadi kalau main tim biasanya kebanyakan bercanda gua. Ada alasan kemana RDR 1 masih belum ada di Steam bang? Hah? Maksudnya? Maksudnya apa tuh? Kenapa ada alasannya kah kenapa nggak rilis gitu di Steam? Alasan yang pertama, setahu gua tuh waktu gua nonton Tech Blast atau berita-berita di sosmed gitu, alasannya ya dulu ada awal RDR 1 pengen tribute to konsol apa ya? Xbox kalau nggak salah. Xbox 360. Jadi pengen dikhususkan RDR tuh cuma bisa main di situ. Sekarang RDR 1 emang bisa main di konsol PS2 atau PS3, PS4 gitu. Gua nggak tahu sih kalau sekarang bisa. Cuma setahu gua alasannya itu setahu gue ya karena kursus buat di Xbox doang. 360 apa yang seri berapa gitu. Bahkan lu kalau mau main di PC, lu harus install emulator tuh, emulator Xbox. Cuma ya yang bikin males adalah nggak selancar lu main RDR 2 di PC sih karena lu pakai emulator kan. Pasti delay, lelet responnya. Aman, aku aja main solo versus squad mulu dan juga lebih kebanyakan ngendoknya sih. Ngendok gaming. Udah stuck ngendok gaming aja lah nyari aman. Aduh nyari aman. Nggak gini. Gue tuh kalau main apa istilahnya? Main bareng tim kebanyakan hal tololnya ketimbang hal seriusnya. Jadi kalau main sama gue jangan pernah berharap chicken gitu atau gue sejago itu. Enggak, gue nggak sejago itu. Gue main game PUBG Mobile nyari happy doang. Subscribe belum? Subscribe dulu dong yang mampir. Thank you yang udah like. Donasi juga buat beli kamera biar bisa facecam. Cuaks. Nggak guys, gua nggak ngemis kok. Tapi boleh sih. Hihihi. RDR 1 kan cuma khusus di PS3 aja dulu. Malahan sampai sekarang aku masih ada nih headsetnya dulu beli harganya. Nah, ya mungkin itu ya. Dulu tuh RDR 1 spesial konsol lah istilahnya begitulah. Dan lu tahu nggak di Xbox itu kan ada yang spesial apa gitu? RDR satunya yang ada zombinya. Nah itu khusus tuh di Xbox. Nah alasan gua nggak punya konsol itu harganya mahal banget kasetnya anjir. Bahkan gua mau beli Nintendo Switch aja mikir gua. Kasetnya itu kan kecil ya. Gue cek harganya aja RDR 1 itu 300-an, kurang lebih 300-an untuk satu kaset anjir di Nintendo. Itulah gua kenapa nggak beli. Ya sama bang, main PUBG kalau lagi gabut juga gitu sambil nunggu zone. Terkadang lemparin teman pakai flashbang. Asli. Pokoknya kalau main PUBG atau main game tembak-tembakan kompetitif lainnya sama gua, entah PUBG, PUBG Mobile atau PUBG PC, sama PB deh. Jangan berharap gua sejago itu. Kebanyakan ketawanya kalau main sama gua mah. Entah ada bug, entah mati konyol. Cuk, gak bisa gerak cuk.
Lah di PS3 aku pas update di Xbox, pas muncul DLC mode zombinya, di PS3 aku juga update juga DLC mode zombie itu. Iya iya iya, tapi DLC zombie itu dulu tuh rilis pas banget RDR 1 ini masuk Xbox juga. Jadi kayak dispesialin lah di Xbox DLC zombie ini. Walaupun PS3 juga dapet, cuma kan karena perdana masuk di Xbox dan player Xbox juga banyak yang nungguin, jadi kayak spesial aja gitu RDR 1 di Xbox. Dulu main RDR 1 di PS3 pas udah platinum baru pakai cheat di mode DLC, mode zombinya, cari kuda Ghost Rider itu loh. Oh iya kah? Anjir lah. Kok gue jadi penasaran ya main RDR 1. Kayak seru gitu walaupun grafiknya masih agak sampah. Ben, Iya tuan. lu sama siapa? Apalagi Tuan Bings. Jadi Gak jelas Tuan Bing cu. Jangan bikin penasaran weh. Gue belum main RDR 1 dan penasaran banget sih. Bisa gue download di PC, cuma gue males kalau pakai emulator. Delay, nge-lag, patah-patah. Main di PC RDR 2 aja nih bawaannya gimana gitu. Wah banget gitu untuk game tahun 2018 ya. Grafiknya tuh sangat out of the box lah. Cakep banget. Gimana RDR 1 sebelum adanya RDR 2. Tapi yang aku bingung heran di RDR 1 pas tamat gamenya Arthurnya matoy bang, karena dianggap bounty. Terus pas di RDR 2 nya kok jadi beda endingnya di RDR 2. Kalau bicara ending gua nggak tahu ya gimana, karena gini kan ya, ini bukan rahasia umum lagi, semua orang juga tahu sih kayak eh waktu RDR 2 ini sebenarnya adalah sebelum ada RDR 1. Jadi RDR 2 dulu. Alurnya mundur anjir sebenarnya tuh. Tapi bener juga sih. Alur ending si Arthur beda memang. Cuma kan kalau bicara waktu latar tempat game ini, sebelum ada RDR 1, Arthur di sini dulu kan. Bahkan katanya RDR 3 yang lagi digarap itu ini apa namanya? Nanti waktunya sebelumnya lagi, sebelum ada geng Van der Linde. Katanya, jangan percaya gue 100%, gue pun baca-baca juga. RDR 1 enak kalau mau cheat tinggal masukin aja. Kalau di RDR 2 harus dicari dulu. Kode kayak cheat di koran lah, kayak ada di quest kah? Ya kah? Gua jujur mau main RDR 2 online atau offline, gua nggak pernah nge-cheat anjir.
Karena gimana ya? Gua di RDR 2 itu hidup selayaknya NPC. Kenapa gue bilang kayak NPC? Gua nggak mukulin orang, gua nggak ngerampok, gua nggak apa. Bener-bener menikmati game aja. Coba gue main GTA 5. Pasti gue udah ngebunuh-bunuhin orang, nembak-nembakin orang, dikejar-kejar polisi. Beda anjir rasanya. Gue dikit lagi nih. Bahkan di RDR 2 ini lu bisa ini kan, apa sih namanya? Bisa nurunin sama naikin reputasi si karakter, entah karakter endingnya mau jadi baik atau jadi jahat. Dan itu berlaku sama ending di game kan, setahu gue ya. Kan Arthur kalau misalkan baik itu, apa sih namanya tuh istilahnya gue lupa lagi. Arthur matinya sesuai apa yang dia mau, yang diobrolin sama karakter siapa gitu. Dia bilang, gue berharap gue mati melihat sunrise. Makanya kan banyak yang bilang RDR 2 itu ada dua ending. Endingnya lu mau jadi penjahat, apa lu jadi orang baik gitu. Endingnya tuh bakal beda ending gamenya. GTA 5 mah mainnya barbar aja, lu upkan semua. Iya cuy, asli. Orang sebaik apapun main GTA, jangankan GTA 5, San Andreas deh, pasti jadi psycho anjir, psikopat. Karena kan latar belakang waktu gamenya sendiri, apa sih namanya? Modern lah kalau GTA itu, entah GTA 5, San Andreas, beda sama RDR. Aku tahu kedua ending itu dari RDR 2 karena aku bisa dapat edge juga. Ya. Iya kan? Game sekarang tuh rata-rata begitu anjir. Dua ending, entah lu jadi karakter jahat atau karakter baik, ending gamenya itu bakal beda. Ayo guys, kita jual guys. Sapi-sapi ini ke tengkulak. Let's go. Jangankan game, apa ya istilahnya? Game-game kayak gini deh, kayak RDR, GTA. Lo main game horror juga sekarang pasti ada pilihan. Ending ini bakal beda bang, karakternya meninggal atau dihantui. Game-game horror gitu juga kan. Mana sih nih sapi-sapi gua? Anjing offset cuk, jauh. Aku 100% ini ada hampir 3 minggu bang. Yang susah cuma cari 5 atau 7 senjata legendaris itu kalau gak salah. Asli. Gua kalau nggak kerja pun ya RDR bisa kali. Tanpa ngejar 100% ya, namatin bisa 1 bulan 2 kali 3 kali lah bisa anjir. Cuma karena udah kepotong sama kerja, main RDR namatinnya secukupnya ya dah. Mana ini sapi-sapi? Weh, sapi. Oh,
Ayo kalau mau main PUBG PC ini gua ada nih. Game Dark Souls 1 ada 2 endingnya, game Dark Souls 2 ada 3 endingnya, sedangkan Dark Souls 3 endingnya ada 4 bang. Nah kan, game-game sekarang tuh gitu cu. Gua nggak ngerti sih, endingnya banyak banget anjir. Kan jadi penasaran ya. Lama banget sapi. Sini weh, mau gue jual. Game era sekarang gitu sih. Kebanyakan ending yang berbeda. Yang sebenarnya nggak ngaruh ke, menurut gua ya. Ini nggak usah menurut orang, menurut gua aja. Alamak, nggak begitu berpengaruh ke. Makan cu, makan dulu, ntar pingsan. Nggak berpengaruh ke sensasi bermain game, ya cuma rasa penasaran aja. Jadi lu kayak gue mau tamatin lagi gitu, atau gue mau kejar sesuatu. Aku kasih tahu nih Arthur, kalau endingnya baik makamnya ada bunga plus 1 ekor serigala putih, sedangkan kalau aneh Arthur jahat makamnya bakalan dikumpulin burung gagak. Bukannya kebalik ya? Kalau Arthur baik ya bunga itu memang ada, tapi adanya elang. Yang gue pernah tahu tuh adanya elang di makamnya. Nah kalau Arthur bad ending, istilahnya lu bad ending, serigala hitam tuh di makamnya, bunganya pun gak muncul. Minum dulu, minum. Biar gak mati. Balik cok, kebalik anjir. Gue sih taunya gitu ya. Kalau lu ending lu baik, di makam lu tuh ada burung elang dan ada bunga. Tapi kalau bad ending, di makam lu tuh ada serigala hitam, sama makam lu tuh kering banget. Dan kalau ending lu baik, gue nggak tahu ya ini bener apa enggak. Di makamnya tuh kedatangan si ini, mantan pacarnya Arthur. Anjir gue lupa lagi namanya. Mantan pacarnya Arthur tuh datang ke makam. Kalau kau bete kan sama Iya, Kita beli sapi lagi lah, lumayan harganya cu. Tadi kan brown white, kita beli black white. 1, 2, 3, 4, 5. Anjay profit cu. Tapi seingatku sih ada 2 hewan sih. Kalau endingnya good, ada elang sama serigala putih. Si plus mantan pacarnya dan teman-temannya berkunjung. Ya temennya siapa sih anjir? Nggak banyak anjir Arthur temennya tuh. Paling sih yang masih hidup tuh kayak John, terus Uncle, Abigail gitu-gitu kan. Udah pada misah.
Tapi yang seru tuh menurut gua misi ya, yang paling seru tuh pas ngerampok di Saint Denis sih. Ngerampok di Saint Denis tuh si siapa tuh yang karakter engkong-engkong aki-aki nego kan sama si Pinkerton menyerahkan diri atau apa gitu. Si kakek-kakek itu ditembak sama Pinkerton, meninggal di Saint Denis. Dan juga di papan pahlawan juga ada nama Arthur. Ya itu juga ada. Pokoknya beda banget lah. Ini jadi juragan gue di sini cu, juragan sapi. Tapi the best sih RDR. Gue dari game Rockstar yang gue tamatin tuh cuma 2 kayak deh. GTA San Andreas, gue udah tamat dulu waktu zaman-zaman PS2. Terus inilah RDR gue mainin sampai tamat ya, walaupun gak 100% ya, seenggaknya misi utamanya komplit gitu. Aku lebih suka quest perangnya, gak mau tahu aku jiwa barbar ngelunjak membara. Apalagi ini kan, yang lo nyelamatin orang yang mau dipenggal kepalanya di Saint Denis. Itu tuh barbar tuh anjir. Lo perang sama polisi Saint Denis anjir. Naik-naik atap gedung gitu kan. Itu seru sih. Rockstar tuh nggak pernah gagal anjir bikin cerita game. Tapi kalau ditanya feel cerita yang dapat banget mah San Andreas sih the best. Dimana yang namanya teman berkhianat gitu. Dapat banget lah intinya. Apalagi kan latar belakangnya gangster kan. Serunya di situ. Kalau aku game Rockstar mah yang udah tamat baru game GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5, RDR 1. Banyak ya. Kalau aku nggak nemu serunya sih di GTA 4 ya. Selain banyak orang yang bilang gamenya itu gerakannya masih kaku lah, nggak seluas GTA 5 gitu. Dan jalan ceritanya bukan gangster gitu-gitu, nggak seru anjir. Tapi lu kalau main San Andreas kan latar belakangnya gangster tuh seru tuh. Oma, ada Arthur. The best sih GTA San Andreas tuh. Jadi inget dulu cobain bug di GTA San Andreas, bug yang putus kepala terus gak balik lagi. Iya anjir, yang lu ngambil apa pedang katana di belakang toko cat itu kan. Bukan toko cat. Yang lu nempelin bom di dalam mobil dekat stasiun. Apalagi dulu di PS2 kan lu bisa 2 player. Lu nyuruh temen lu buntungin kepala gue gitu. Anjir ingat banget itu sumpah. Sama gua yang udah pernah tamat The Warrior, game Rockstar. Nah itu tuh seru banget tuh The Warrior.
The Warrior tuh the best tuh. Andai di remake lagi gitu The Warrior, beli gua itu game. Seru banget anjir. Bully gua pernah tamat. Game-game jadul sih gua rata-rata. Bully seru, The Warrior, San Andreas, RDR itu yang udah pernah gua tamatin, seru tuh. Bully 2 yang nggak jelas. Bully katanya kan lagi dibikin kan yang kedua tapi versi anak kampus. Cuma nggak ada kejelasan anjir. Di kota San Fierro, di kapal bajak lautnya, di situ ada katana. Oh jauh ya. Di kota pertama tuh ada anjir. Yang pas lu ngejalanin misi awal ada di belakang Binko apa market gitu yang dekat stasiun. Ada. Jauh banget harus ke San Fierro anjir. The Warriors anjir. Mantap banget The Warriors tuh. Gangsternya feel-nya dapat banget anjir. Gak ngerti gue juga kenapa Rockstar gak ngelanjutin gitu The Warrior 2 gitu. Apalagi The Warrior yang lu dikejar-kejar geng baseball tuh. Itu dulu awal-awal main tuh, awal-awal rilis gitu kan, deg-degan banget tuh dikejar-kejar anjir. Dikejar anjir. Kalau sekarang mungkin udah biasa aja. Di situ bukan katana tapi gergaji mesin bang. Si anjir, gua kira lu nyari katana ke sana. Jauh banget katana ke San Fierro. Sama ini yang dikejar-kejar geng botak pakai bis. Itu tai sih sumpah. Kalau ngomong seru, menurut gua misi geng badut High Hats itu seru sih. Lu ngerusuin geng lain bikin graffiti kan, itu seru banget sih. Endingnya lu ngancur-ngancurin museumnya si Soho, bosnya. Yang paling mantap sih lawan geng badut sih, pakai Fred, pakai mode Rage Auto Smackdown. Sama ini fatality, anjing bilangnya fatality kan. Ya pokoknya special effectnya kalau lu nge-kill dia megang pisau sambil apa namanya, mode Rage-nya aktif tuh, pisaunya dilempar anjir ke mukanya dia. Keren banget itu sumpah. Kalau GTA 5 alasan gua nggak tamat adalah nggak seru anjir. Buat gua ya seenggaknya nggak seru GTA 5. Ceritanya gua nggak masuk anjir karena nggak ada gangster, nggak ada apa, bener-bener
random aja ceritanya tentang 3 karakter itu kan, Franklin, Michael, sama Trevor. Gua nggak nemu serunya di GTA 5 anjir. Bahkan kalau lu sadar nih, Rockstar masukin misi-misi tentang gangster malah di online ya kan. Lu heist bareng temen lu gitu, nganter narkoboy gitu kan, perang sama polisi. Ya, ya itu sih udah tabiat ya Rockstar sih. Duit, duit, duit. Lu harus beli GTA Online buat mainin heist ini. Kalau Tara Arts bilang kapitalis Rockstar sekarang. Apa-apa beli, baju beli, apartemen beli. Ya gue bersyukur sih nggak pernah ngeluarin duit ya buat game. Kayak percuma anjir. Bahkan gue main RDR roleplay aja, gue nggak, jujur nggak pernah donasi kuda. GTA 5 roleplay gue nggak pernah donasi rumah, mobil, nggak pernah gue. Selagi ada cara halal buat dapetin di in game, ya udah kejar di in game aja. Aku pernah ngerusak skripnya The Warriors bang, kan di akhir tuh kita lempar pisau kan ke ketua geng, ya sekali itu gitulah. Nah, pakai cheat sebelum kita disuruh lempar pisaunya dan gamenya auto nge-crash. Pertanyaannya, tujuan Anda apa? Ganti skripnya pas di misi terakhir. Itu kalau nggak ada auto save menangis Anda, tiba-tiba nge-crash kan. Kan biasanya kalau begitu ada tujuannya kan. Ah, gue mau begini begini begini. Anda ngerubah itu tujuannya untuk apa gitu. Kalau gua, game yang pernah gua skripnya gua ubah-ubah tuh Bully kalau nggak salah. Dulu tuh kan belum kayak lu main Bully di HP kan, lu bisa nge-cheat. Dulu tuh gua coba ngerubah skripnya biar bisa keluar sekolah di awal game anjir. Dulu tuh ada skripnya, gue lupa apa. Percobaan aja gitu, kayak eksperimen, gue gabut. Ya minimal kalau eksperimen kan lu tahu hasil akhirnya apa, entah si di misi terakhir si musuhnya dilempar pisau kebal kah, apakah. Kalau tidak ada hasilnya, sama aja bohong. Anda ngerubah-rubah skrip ya kan, tiba-tiba game nge-crash dan belum ada di save gitu, wah menangis anjir. Paling gampang lu tau nggak apa? GTA San Andreas dulu kan viral banget tuh. Ketika lu di cutscene awal di bandara, orang-orang bilang jangan di skip cutscene-nya sampai di rel kereta kode jetpack, nanti toko-toko di kota semuanya kebuka. Nah itu tuh dulu tuh hal yang paling gampang dilakuin tanpa merusak skrip anjir.
Kalau beli mah aku tahu bang dari awalnya keluar sekolah, cuma udah lupa caranya. Iya, maksud gua gini. Kalau era sekarang mungkin lu bilang gampang ya. Zaman dulu gitu. Si game ini cuma ada di PS. Gimana lu harus nyari bug atau lu ngerubah script gitu. Itu tuh susah anjir zaman dulu tuh. Belum ada tools-tools kayak sekarang kan. Kalau sekarang RDR aja duit lu nol. Lu bisa pakai cheat engine biar duit lu banyak. Ya pokoknya tuh game-game zaman dulu tuh bikin ketawa gitu. Dulu susah ya nyari cheat jalan keluar gini gini gini. Sekarang teknologi udah canggih, anjir gampang banget nyari celah. Dulu kan kalau main dulu kan main bully kan kalau mau cheat di PS2 harus pakai stick control. Ya, dulu tuh nge-cheat aja susah banget anjir. Bahkan lu GTA San Andreas kalau mau nge-cheat harus punya ini kan. Apa namanya? Kitabnya dulu, kitab-kitab cheat PS2 San Andreas. Dulu gue niat tuh, gue beli tuh buku Rockstar Edition. Gue nggak tahu sih original apa enggak, tapi gue beli tuh kitab itu. Sama gue beli kitab-kitab ini tips main bully PS2 dulu tuh. Wah udah nggak tahu sih tuh kemana buku-buku. Dulu tuh gue punya anjir San Andreas bully. Dulu tuh ada yang jual bukunya, toko PS deket rumah gue. Gue beli, anjir nostalgia sih. Kayak lu gimana ya? Sekarang mungkin lu bisa nyari di website buat tahu ending gamenya kayak apa. Dulu tuh enggak anjir. Karena istilahnya dulu belum ada sosmed kan. Internet belum secanggih sekarang. Lu kalau mau tahu ending gamenya kayak apa, lu harus beli buku itu anjir. Gue beli lagi. Kitab suci dulu niat ke warnet pakai paket personal terus bawa buku sama pensil catat kode. Ya dulu anjir nostalgia banget kan. Cheat anti apa? Bukan anti polisi, cheat polisi baik. Oh kanan kiri kotak segitiga atas. Itu aja gue bahkan masih hafal. Armor gue udah lupa. Nah, dulu tuh anehnya ketika teknologi mulai maju nih. GTA kan masuk komputer kan. Itu cheatnya udah beda tuh anjir. Udah Hesoyam lah, apalah. Itu nyari dari nol lagi anjir. Dan dulu kalau main ya kan, dulu kalau main kerental gitu, apalagi lu udah CS banget nih sama abang-abangnya, udah kayak rumah sendiri anjir. Dulu bulan puasa ya kan, anjir nostalgia banget cu. Sama gua dulu ingat banget tuh, dulu tuh yang namanya memory card tuh mahal kan. Gua dulu tuh ngambil anjir punya orang. Jadi abang-abang main bola, Winning Eleven kalau nggak salah.
Winning Eleven. Memorinya tuh yang 16 giga, Cuk. Dia lupa bawa. Yang 16 giga itu canggih anjir, warna-warna ada lampunya. Itu gua umpetin tuh. Orangnya balik. Cil, lo lihat ini nggak memori yang nyala gitu-gitu? Gue bilang nggak lihat, padahal gue umpetin. Tapi kalau dipikir-pikir, ngapain juga dia main bola bawa memori seven? Emang game bola ada misinya kah? Karena jujur gue jarang main game kayak PES Winning Eleven gitu. Cheat anak polisi dulu bilangnya, bukan cheat anak baik bang. Iya. Kayak tiap daerah beda deh. Gue dulu bilangnya cheat polisi baik. Yang gue tahu tuh game bola kayak Winning Eleven, lu cuma bisa buat lucu-lucuan tuh, bisa lari cepat. Terus baju pemainnya bisa ganti baju dinosaurus. Itu lucu banget sih anjir. Dulu aku beli yang 64 GB. Ya dulu size-nya makin tinggi size-nya, makin bermacam-macam lah bentuknya tuh, ada lampunya lah, inilah. Dulu tuh kita nganggapnya orang yang punya itu anak orang kaya anjir. Karena kita dulu nggak bisa beli kan. Wih gila punya memori lu gitu. Apalagi lu PS lu ini yang kayak rumah tau gak? Lu bisa beli Indomie, lu bisa beli minum gitu. Jangan ambil paket main 1 jam. Jangan 1 jam deh, 3 jam gitu. Terus Indomie double gitu kan, sama minum Nutrisari. Wah, the best anjir. Gue sih nggak tahu ya rental PS langganan gue masih buka apa enggak sekarang. Mungkin kalau mau nostalgia bisa tuh main lagi. Jadi ingat dulu punya teman yang punya Sevan Basara Heroes 2. Terus kita punya, lalu kita jual Sevannya dengan harga 15.000. Anjir iya kah? Kok gue gak kepikiran ya dulu ngejual Sevan itu anjir. Dulu taunya ya cuma bagi-bagi Sevan. Kayak lu mau gak nih, gue ada Sevan bully gitu kan, udah tamat. Kasih. Nggak sampai kepikiran dijual sih. Ya karena dulu masih bocah juga, nggak ada kepikiran sampai dijual. Apalagi pas main Basara lu cuma ngincer ini kan, cewek pakai baju bunny yang warna hitam yang terbang. Yang dulu tuh itu kacau parah tuh karakter tuh. Big Tits. Tapi kayak lu sadar gak sih, Basara tuh cikal bakal adanya Mobile Legend anjir. Karakter-karakternya ada yang mirip cuy, ada yang kayak Zilong. Dulu juga banyak kopian save RE4 terus aku jual. Wah, gua sih jujur ya, gua sampai detik ini gua nggak suka horor kan. Gue main Resident Evil nggak pernah anjir. Sekalinya main tuh gue takut gitu. Resident Evil yang zaman dulu tapi ya dengan grafik Majapahit. Kalau sekarang mungkin berani ya. Dulu tuh anjir serem banget cuy ini cuy game gitu kan. Walaupun nggak ada jump scare-nya, cuma zombie doang, tapi itu serem anjir karena grafik Majapahit.
Pokoknya game horror zaman dulu the best anjir, dengan grafik Majapahit ya kan. Feel seremnya dapet. Kalau lu main RE yang berapa ya gue lupa. Udah masuk PS3, PS4. Udah kebanyakan actionnya daripada zombinya, jadi kurang serem, jadi seru malah. Udah kebanyakan actionnya. Ya lu berantem ngalahin zombinya lah, apalah. Aku main pak, aku main R4 pakai game Shark dulu soalnya nama game cheat ya. Kalau PC kan cheat engine, kalau dulu PS2 ya gue tahu dulu ada game Shark. Cuma game Shark itu dulu tuh nggak berlaku buat rental PS yang udah pakai hard disk. Kalau game PS-nya, rental PS-nya masih pakai kaset, ada tuh game Shark. Tapi kalau udah pakai hard disk, jarang ada tuh game Shark-nya. Karena kan lo harus nge-switch kan dari lo pertama masukin, kalau rental yang kaset lo masukin kasetnya dulu, game apa yang mau lo unlock. Udah lo unlock, lo keluarin kasetnya, baru lo masukin tuh gamenya, kaset gamenya. Dulu tuh susah tuh rental PS yang masih pakai kaset, udah hard disk semua. Bahkan kalau lu lihat streaming gua dari tahun 2018, gua nggak ada tuh main game horror anjir. Karena malas. Iya, rada ribet kalau pakai Game Shark. Nah, itu. Dari itu Game Shark tuh jarang ada di rental PS yang udah pakai hard disk. Tapi kalau udah pakai apa? Kalau masih pakai kaset, bisa Game Shark. Tapi kalau udah hard disk gak bisa. Susah. Sekarang tuh main game horror cuma ini anjir, olahraga jantung. Ya kalau ngebayangin ribet banget anjir. Dulu jadi gamers tuh. Tapi ya karena itulah yang kita bisa apa, bikin kita nggak bisa lupa momen-momen itu. Mungkin sekarang kita udah pada kerja gitu, kita bisa gitu ngulangin cara yang sama gitu zaman dulu main game. Tapi rasa itu nggak bisa diulang sih anjir. Rasa lu pulang sekolah jam 12 gitu langsung ngerental PS bareng temen lu, itu jarang tuh bisa tuh. Udah ada pepatah kan bilang lu bisa beli barangnya tapi dengan tidak dengan ceritanya. Kata-kata siapa gitu gue lupa. Lu sekarang bisa beli barangnya tapi lu nggak bisa beli ceritanya yang zaman dulu tuh yang lu rasain. Dulu aku ada game PS2, satu game 3 anime. Kalau nggak salah judulnya Down Battle. Gua pernah denger tapi gua nggak pernah mainin. Dulu tuh game di PS2 yang grafiknya menurut gua gila banget ya. Anjing gue lupa namanya, Black ya kalau nggak salah. Yang game perang tuh. Itu gila sih, grafiknya keren banget anjir untuk era PS2. Black Black apa ya gue lupa. Pokoknya Black gue inget ya. Itu menurut gue udah keren banget tuh grafiknya. San Andreas kalah dah. Black Ops ya kalau nggak salah, Black Ops apa gitu. Ini gue sendirian nih. Oh enggak, nanti kita balik lagi ke desa beli makan. Don, Dragon Ball, One Piece, Naruto. Oh, lu singkat. Gue kira tuh apa anjir. Dragon Ball gue main cuma gak sampai tamat. Naruto gue main sampai tamat karena gue ngikutin animenya juga kan. One Piece enggak sih, gue nggak main sih, bahkan animenya aja gue nggak ngikutin. Sekalinya gue mau mulai nih,
Gue udah diceritain sama temen gue, One Piece tuh episodenya belum tamat dan masih berlanjut terus. Anjir, sekarang udah ribuan, cok. Anjir. One Piece tuh sampai sekarang aja episodenya masih baru terus. Bahkan kata temen gue, kalau kreatornya tahu nih ada fans One Piece yang tahu jalan ceritanya gitu bocor. Sama si kreatornya dirubah anjir jalan cerita One Piece tuh. Jadi inget dulu beli cash PB pas mainnya jadi game black. Lah iya dulu kan PB nggak ada di ini anjir, nggak ada di PS2. Dulu tuh tahun berapa gitu, yang lagi viral-viralnya tuh PB Dota gitu. Dulu cuma 2 game itu tuh anak warnet mainin anjir. Judulnya cuma Black. Nah iya, Black Black itu menurut gue grafiknya udah gila banget anjir untuk game di PS2 ya. Itu Black grafiknya bagus sih. Yang bikin seru lagi tuh ini, lu akrab sama si OP Warnet atau si penjaga PS itu tuh yang cerita yang gak bisa lu beli tuh. Lu akrab sama mereka. Bahkan lu kadang gantiin mereka jadi OP gitu kan. Bentar ya tinggal dulu, nanti ada yang mau main, lu yang settingin waktunya. Jangan lupa Counter Strike Zero kalau di warnet mah the best. Ya Counter Strike Zero ini gak sih? Ibaratnya kayak HP sekarang tuh udah ada Play Store. Dulu tuh di setiap komputer ada tuh CS yang generasi pertama. Cuma grafiknya begitu, grafik Majapahit, cuma keren sih. Sampai sekarang kan udah jadi CS:GO ya. CS:GO gue jujur nggak suka sih anjir. Gue nggak sukanya karena apa? Dengan grafik yang masih Majapahit, sama si developernya ditambahin elemen-elemen ledakannya nih. Kan kalau ledakan biasa ada angin nih. Atau lu ngelempar bom gitu ke musuh kan ada angin lah, ibaratnya lu nendang bola kayak tendangan pisang. Nah gue kemarin main CSGO kan, gue ngelempar bom udah lurus, itu belok anjir. Terus kata temen gue, jangan lu samain CSGO ini sama CS generasi pertama. Ini tuh udah canggih, udah ada elemen angin, jadi lu ngelempar bom lurus bisa belok. Itu gue bete sih. Fuck, kalau kata gue teh udah apa istilahnya, wah udah lurus nih lemparan, ternyata belok anjir. Grafiknya masih zaman-zaman Gajah Mada asli. Dulu tuh di komputer ya, ibaratnya kalau di HP sekarang ada Play Store, dulu tuh yang udah pasti ada Finding Frenzy, CS:GO. Tuh udah pasti ada tuh 2 game itu tuh. Sama ini dulu tuh kan kalau di HP Play Store ya, kalau di PC itu Steam. Kalau di komputer zaman dulu tuh anjir gue lupa lagi namanya, Game House apa Game Box sih gue lupa. Pokoknya yang logonya kotak gitu. Itu tuh isinya game semua tuh dulu. Walaupun ya game-game sampah sih. Coba dulu tuh seru banget main itu anjir. Kalau di website tuh dulu ini free anjir. Lu main api dan air tuh berdua sama teman lu. Game House, iya lu Game House.
Di Free tuh dulu mainnya ini seru. Rexona Man ya kalau nggak salah. Yang lu dikejar-kejar banteng. Itu seru banget tuh dikejar-kejar banteng. Rexona Man. Terus Air dan Api, apalagi ya. Game-game Free tuh dulu. Sama pinball paling tuh udah. Barulah era-era 2015, 14 apa 16 tuh. Ada Plant vs Zombie. Seru banget tuh dulu Plant vs Zombie. Anjing hamster ball, iya lagi hamster ball anjir. Gue melupakan itu padahal gue dulu mainin hamster ball. Dulu tuh Plant vs Zombie gua nggak bisa berhenti mainin sampai sekarang sih. Kan ada tuh di HP. Gue masih main di HP Plant vs Zombie. Bahkan yang sekarang tuh ada ini DLC-DLC-annya anjir kayak GTA. Plant vs Zombie. Game yang menguras otak banget tuh, hamster ball. Asli. Baru dah tuh 2017, 18, 19 main game HP tuh. Tuh game HP dulu ada, kalau lo tahu Cat Mario tuh game game dajal tuh anjir, Cat Mario. Game kucing kayak Super Mario gameplaynya, coba ada aja jebakannya di mana gitu Cat Mario tuh. Kesel banget dulu tuh. Coba deh klik tombol subscribe, muncul nggak sih ininya, botnya anjir. Kalau nggak muncul di next stream gua setting biar muncul. Game yang mirip Basara tuh apa ya dulu ya? Ada game saingannya Basara. Gue dulu tuh main itu bentar doang, nggak yang namatin. Yang namatin ya Basara tetep.
Apa yang legend? Ini game PC jadul ya? Apa anjir yang legend tuh? Gua gua lupa kalau nggak disebutin gitu. Udah subscribe aku pas baru awal join live tadi. Oh, thank you thank you. Oh, berarti nggak muncul nih di live. Biasanya tulisan udah subscribe. Ntar deh gua setting lagi di next stream. Thank you udah subscribe. Zuma, ya ampun itu, cok. Game-game orang-orang kelurahan. Game Zuma anjir. Game-game orang kelurahan anjir Zuma. Zuma iya lagi lupa anjir. Asli game-game orang kelurahan itu. Sama game-game Pak Guru anjing zaman dulu masih main Zuma. Duit kita tinggal $600, 700 lah. Sampai masuk ke HP loh itu game. Ah, emang ada? Iyalah. Anjir gua nggak ngikutin lagi. Yang gue ikutin sekarang tuh game masuk HP. Plan vs Zombie tuh. Gue main sampai sekarang, masih main gua. Seru tuh. Gue nggak tahu kalau Zuma juga masuk HP. Plan versi zombie doang gue yang masih gue mainin sampai sekarang. Kalau game HP dulu yang paling legend tuh Tower of Crazy. Ya, itu juga legend. Gue dulu sempat main. Anda melupakan satu game. Anda melupakan POW. Game yang sering Anda rawat, sering Anda bersihkan itu tokai-tokainya. POW. Kalau di Facebook, Ninja Saga. Sama game favorit gua tuh ini anjir. Apa ya? Gue ingetnya dulu namanya Midnight Club ya. Gimana dimana lu bikin sebuah klub gitu, lu bisa menata meja DJ-nya. Terus lu bisa ganti layout layar lantainya gitu. Lu apa ya namanya? Lupa gua. Pokoknya klub gitu lu bikin bar. Seru banget tuh dulu. Iya anjir tokainya bisa jadi duit kalau dipikir-pikir. Iya juga ya, kenapa tokai bisa jadi duit? Ya sama satu PS2.
Downhill, Anda melupakan downhill tuh, downhill juga legend banget tuh. Sampai akhirnya sekarang lu mikir gak sih dulu tuh kok game bisa begitu ya, downhill, dimana lu bisa pakai karakter alien gitu kan. Berarti zaman dulu tuh orang-orang udah percaya alien anjir. Dragon City dulu cuma ada di FB PC, sekarang ada di HP. Ya dulu tuh kalau 8 Balpul sampai sekarang sih masih ada kan, udah ada di HP, gue juga masih main. Ninja Saga sih yang parah tuh, kemarin kan dia ngumumin terakhir dia beroperasi tuh tahun lalu kalau nggak salah. Ninja Saga. Downhill mah pakai cheat. Dulu tuh nge-cheat downhill susah anjir. Lu harus ini kan, apa, nge-cheatnya di in game pas lagi balapan, dan lu harus nyari lompatan gitu, lu nge-cheat sambil apa, meragain gaya gitu kan. Dulu tuh gue seinget gue downhill dulu tuh nge-cheat gitu. Terus gitar hero kan, lu main gitar hero nge-cheat. Terus mainnya mode hard gitu kan. Mode hard, lu lalu ngerusakin stick PS rental. Dulu sering tuh. Bentar guys, ke toilet dulu guys, anjir kebelet. Toilet.
Jangan lupa game Mortal Kombat Shaolin Monk. Ya, Mortal Kombat juga tuh. Cuma lu main Mortal Kombat nunggu itu kan, fatality-nya doang. Fatality. Terus ngebunuh musuhnya pakai topi, ngepenggal kepalanya. Sepi, let's go. Anjir lo berarti seumuran ya sama gue ya ngerasain main game-game itu. Bukan yang bocil baru main PS. Buktinya tahu gitu game-game kayak gitu. Astaga. Digigit ular, Cok. Wah, bodohnya anjing. Mana ularnya? Wah, deket sih ini. Oh, itu, Cok. Sini. Anjing digigit ular, mau. Jual. Lumayan 2000 duit. Jangan lewat situ anjing, ada ular. Bodoh. Tiba-tiba dipatok ular anjing. Di sini. Astaga. Wah, bodoh, cu. Ah, anjing sesak napas, cu. Pernah digigit ular anjir. Pingsan. Eh, lari. Please jangan pingsan. Ambil obat penawar lu. Please. Astaga, tangan merasa kaku. Astaga, pandangan. Jangan bilang pingsan. Jangan bilang pingsan. Please jangan pingsan dong. Astaga, help. Tidur anjing, bangun dong.
Aduh, harus bikin berita langit lagi. Ini di mana sih rumah? Bikin gosip. Bangun bangun, please please please. Lari 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 lari. Ayo bisa, ayo bisa, dikit lagi. Please please please. Jangan pingsan. Pingsan mau. Bodoh, bodoh. Astaga. Pingsan digigit ular. Gimana ya cara buat gosip anjir kayak di atas? Gak bawa lagi bisa ularnya. Penawarnya. Nungguin dokter. Gosip, gosip, slash gosip tuh apa sih? Gosip, gosip. Udah malam lagi, ada dokter kayak, please. Gosip apa sih? Anjir nggak tahu lah. Bisa ada yang nolongin kayak. Anjing, dimakan burung, Cuk. Iya, iya. Banyak lagi burungnya. Ya, bodoh banget jadi bangke. Yuk ngobrol-ngobrol lagi yuk. Chat aja guys. Biar gak bosan sambil nunggu dokter. Masa gak ada yang lewat sih? Harusnya ada dong. Dong ada dokter dong anjir.
Bodoh emang kena gigit ular anjir. Ada yang on duty gak sih dokter? Gak tahu lagi anjing dokter mana. Slash. Gak ada lagi dokter lokal, gimana ya caranya? Tolong. Bodoh cu. Mending soy, mending goy. Masa yang gak ada yang nolongin sih? Anjir. Ayolah. Bisa gak sih ngeliat yang on duty gitu di sini kayak GTA 5? Gimana nih? Menunggu. Kasih musik lah. Musik apa ya? Ini aja lah. Sampai kapan ini? Ganti lagu, ganti lagu. Ini aja lah biar mantap.
Nih 4 orang nonton doang, ngomong kayak ngechat anjir. Menemani kesunyian ini, menunggu dokter. Wasted anjing. Ini gak ada dokter lokal kah apa-apa gitu anjir.
dokter lokal gitu kayak nggak ada anjir. Pakai slash lokal aja. Pakai lokal aja coba. Slash lokal. Nggak ada anjing. Nggak ada cu. Oh ada. Ini dokter. Akhirnya cu hidup lagi anjir. Dah matiin lagunya. Back to the armadillo. Tumbleweed. Anjir lah. Tiba-tiba ada orang nggak? Makan dulu guys. Masih ada nggak makan minum? Habis. Prime beef. Masih ada nggak sih di sini? Buka penyimpanan. Nah ini bawa anjir. Walaupun satu juga. Kulit babi. Bawa lah ya. Penuh anjir. Tender pork grizzly. Anjir penuh cuma segini doang. Ini berapa? 25. 2
99 102 124. Ya sudahlah, kita nyolong nyolong kuda dulu. Duit berkurang gak sih? Cash. Ya berkurang sih. Kita nyolong kuda. Balik ke Anjir, banyak babi. Ke armadillo, beli makan minum. Udah jam 6 belum sih? Kita beli sapi aja lah. Rajin sekali Tuan Bento bekerja ya, beternak. Tuan Agar Ben, ini Tuan Ben ya? Betul, agar bisa membeli kuda, Tuan. Black albino, dark brown. Oh, black 1 2 3 4 5, beli 5 aja. Mana dia? Hilang anjir. Gak tau lah. Beli makan minum dulu ya kan.
Estafo, susu udah punya, sausage plate, oh, rokok. Beli 10. Astaga, kantong penuh lagi. Hah? Apaan sih kocak? Ngaco. Setoran ke bank dulu kali ya. Simpan 1000. 2450. Nggak bisa. Ambil berapa ya buat beli makan? Penarikan 450, tarik 150. 2300. Ada gudang gak sih di sini? Crafting, armadillo, property, general store. Oh ada cuy. Di mana anjir? Siapa itu anjir? Sini kah?
apa di atas? Tidur kah dia? Aduh. Aduh. Oh ini yuk, buka gudang. Berapa? $500, $500. Jalan kemana Roma kita? Taruh dulu anjing kalau gitu. Buka aja lah. Jauh cu anjir. Apaan sih? Gua tampol lu. Siapa yang ngambil HP lu? Halo Tuan, Tuan siapa ini? Ya, kenapa tuan? Dengan Tuan Ben ada apa? Oh Tuan Ben. Dari mana Tuan? Dari New Austin dari sini. Kenapa? Oh, nggak apa-apa Tuan. Saya mau nanya Tuan. Oh ya, ini dengan Tuan siapa? Aku Dr. John Wick. Kenapa Tuan? Tuan siapa? Dr. John Wick. Oh, Dokter John Wick. Kamu Dokter. orang baru kah? Ah, Dirimu mengetahui tidak siapa yang diriku beternakan tadi? Menjualnya ke siapa ya? aduh kurang tahu saya Tuan. Nah, baik kalau begitu. Karena Iya. kantongku penuh ini. Emang Tuan sudah dilantik kah di New Austin ini? Sudah. Cuma Kapan gitu? sekitar 2 minggu yang lalu. Cuma diriku jarang terbangun. Oh, pantesan saya tidak mengenali ya kamu Tuan. Iya, diriku terbangun hanya hari Senin Rasi Bintang. Oh, oke. Coba ntar saya tanya dulu deh. Mau jual apa daging ya? Daging dan kulit. Oke. Begini kan lega 45. Ada berapa ya dagingnya? Kalau boleh tahu Tuan. Sebentar diriku melihatnya. Iya. Dagingnya apa? Biasa ternak apa?
Aku ntar ya. Kenapa nggak dari tadi, Jay? Coba dirimu periksa ini ada berapa? Mataku sudah tidak jelas melihatnya. Apa tuan? Enggak, daging apa tuan yang mau jual? Daging daging domba dan daging sapi? Kayaknya domba dulu deh tuan, kalau aku ini tuan. Satu, Boleh. satu dagingnya saya hargain 2.500. Yang ditetapin di region ini segitu. Ya, tidak apa-apa. Ada berapa? Sebentar. Kirim aja tuan. Nanti aku bayar. Coba tuh ambil ada berapa? 28. Oh, baru 28 kah ini? Oh ya deh. Masih ada di gudang Tumbleweed. Diriku tidak sanggup membawanya. Oh, ya udah saya bayar dulu yang ini ya. Baik, 28 kali 25 dulu. 2,2. Kulit tidak kah? Kulit apa? Perfect seal ya, bukan? Perfect ship bukan? Atau Iya, apa? perfect ship belt sama kopel. Perfect Oh, paling ship. ini dulu deh. Aku ambil daging dulu aja deh, tuan. Oh, oke, tidak apa-apa. 28 kali 2,5 $70, tuan. Ya, Masuk oke. Terima kasih, Tuan. kulit $6 berat. Ini saya udah cek tuan, mau dijual juga kah? Ditukar dengan chip. Enggak. Aku kasih uang. Mau dijual juga atau gimana? Nanti aku jual Iya. ke Ratu lagi. Iya. Ingin kujual sih. Kenapa? Ya, ingin kujual sekalian. Apa Boleh. ship beltnya. Sebentar. Oke. Nah, tuh ada 33. Ada 33. Bentar tuan. Oke. Tiga ya tuan ya tadi ya. Ya, 33. Tiga berarti kali 6 198 tuan. Iya, Tuan. Masuk tidak? Masuk. Terima kasih, Tuan. Ya, di Tumbleweed masih banyak kah? Ada berapa lagi kira-kira? Aku lupa, tapi aku kira sekitar 28 lagi atau berapa lagi. 28 lah sepertinya. Oke. Oh iya, tuan mau beli makan minum tidak? Ya, justru aku kembali ke sini ingin membeli makan minum. Oh, aku menjualnya tuan. Mau beli Berapa? tidak? Satunya $17. Satu paket apa satu
Peace. Biasa biasa kalau itu 5 sih tuan yang beli ini. Biasanya 5 paket, 5 makan 5 minum gitu biasanya. 160 tuan. Boleh kalau begitu. Yuk ke Wegan dulu tuan. Naik kuda saya sini tuan. Ini mau balik tahun berbalik lagi kan? Atau gimana? Ya, sepertinya akan balik lagi ke sana. Oh bentar aku ini Wegan dulu. Mau beli berapa tuan? 5 atau berapa tuan? 5 boleh. 5 makan 5 minum tuan. Ya, betul. Oke. Berapa? Jadi 160 tuan. Lima makan 5 minum. Oke, masuk. Masuk tuan. Makasih ya tuan. Tuan mau balik juga? Mau ke Tambolit juga atau gimana? Ya, betul. Sepertinya diriku akan kembali lagi. Oh, ada kuda tidak tuan? Tidak, justru aku mengumpulkan uang dengan mengembala untuk membeli kuda. Oh ya sudah yuk. Aku anterin ke sana deh. Mau dijual lagi nggak yang di gudang sana? Boleh? Ya udah yuk. Tuan, sepertinya aku cuci muka dulu deh tuan. Kantong kuda aku nggak mau ini tuan. Oke. Bentar-bentar. Buka deh bentar. Bentar, aku masukin dulu tuan. Oke. Iya tuan. Kuda dokternya cabut aja tuan. Oh iya, iya. Paling tuan beli kuda yang kayak gini tuan. Kalau buat di Neosin. Berapa ini? Ini 4.500. Kuda doang belum sama bonding. Iya sih, benar sih, beda harga sih. Diriku baru mengumpulkan $2.000. Paling tuan ini apa namanya, gimana bilang ya, mendingan sekali nambah bonding tuan. Kalau tuan nggak bonding nanti kudanya gampang capek dan tidak bisa diistirahatkan kudanya kalau belum dibonding. Bonding itu nambah berapa dari harga normal? 4.000-an kurang lebih tuan kayaknya. Berarti total 8.500, 8.500 lah. Iya 8.000, 8.500 lah gitu.
makanya lumayan tuan. Iya sih. Diriku selama ini pergi ke Armadillo atau Tumbleweed mencuri kuda lokal. Oh, kan nganter-nganter aja, nganter barangnya nanti. Ternak ternak juga lumayan kan tadi perfect seed Iya. satunya $6. Lumayan Kalau beternak 100 aja udah 600. karena mengantar barang itu cuma sekitar berapa dolar. Kalau tuan mau nganter barang dari Armadillo ke Valentine, Hmm. habis itu tuan ke ini jalan lagi terus dari Valentine ke San Denis nganter oil. Hmm. Dari apa San Denis tuan nganter lagi ke Blackwater nganter susu. Habis itu Ya, tuan ya. dari Blackwater ke Valentine itu lumayan tuan $700 itu kalau diputar gitu. Oke. Uang saya Jadi udah lumayan banyak tuan 85 ribu. hmm, tergantung jarak jauhnya nggak sih harganya? Apa sama setiap mengantar? Beda-beda. Kalau Hmm. dari Valentine Armadillo Valentine sama. Kalau dari Valentine ke Armadillo berapa? 225. Beda 50 Hmm. tuan. Oke, oke, Tuan oke. gudangnya taruh di mana? Aku baru tahu ada gudang di sini ya. Ada di depan Depan ya? sini. Ya. Aduh malah diem kudanya. Ada berapa tuan? Ada 28 perfect shape. Ya Lalu udah, sebentar. satu-satu ya tuan ya, biar enak ngitungnya. Oh ya udah, kulit saja dulu. Boleh, boleh, boleh. Dua berapa? 28 atau berapa tadi? Dua delapan ya, 28 kali ini Ya, 28. 168 tuan. Sama 25 daging domba sih. 25 berarti 25 kali 500 tuan. Ya. Sapi nggak butuh kah? Tidak tuan, berarti ini aku ngasihnya 63 aja ke tuan. Oke. Iya, terima kasih. Sama-sama tuan. Makasih ya tuan. Aku Ya, cabut lagi ke Armadillo tuan, yuk. ya tuan mari. Tiga, empat, lima.
Astaga, mencar lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5. Anjir, ini kan test stream doang anjir. Ya udahlah guys, thank you buat yang udah nonton. Sepertinya lebih enak vertikal begini ya.